para sahabat Bismania. Ini Pak Ade Harsono salah satu bisa dibilang sesepuh, baik dari usia, dari pengalaman. Kalau yang artefak sih mungkin kenal semua. Nah, Om Harsono sebenarnya acara apa sih ini sampai rame-rame begini? Acara reuni temu kangen aja sama teman-teman Bismania yang lama-lama. Oh, yang lama-lama. Yang baru juga lumayan kenal. Capek nggak sih Mas? Pak Om Harsono capek nggak sih? Capeknya hilang. Capek tapi seneng. Capek tapi senang. Ya capeknya bikin capek karena kebanyakan ketawa. Iya enggak? Jadi kalau saya reuni gitu yang seneng tuh ya kayak ngumpul bareng, nongkrong, ngobrol-ngobrol, bicara apa namanya, bagaimana dahulu dan sebagainya. Yang paling seneng gitu. Kalau acaranya sih mungkin sama aja sih. Ketemunya itu sebenarnya. Ya, Ketemunya itu. Nah, kan perjalanan Bismania Community udah 12 tahun nih. Ceritanya ya, buat ceritanya, faktanya lah ya. Nah, sebenarnya Bismania Community itu berawal dari mana ke mana sih sebetulnya kalau bisa ditelusuri dari sejarah awalnya? Bismania itu berawal dari blog komplain Mas Andar Prianto. Di situ beliau komplain masalah ada pojok yang tajam di situ. Jadi dia nggak puas lah. Akhirnya diskusi berkembang banyak. Akhirnya jadi seperti obrolan semua tentang bis. Kemudian ada ide Mas Gentul bikin kopdar kalau nggak salah. Kemudian kita kopi darat berlanjut. Kalau nggak salah dulu kopdar pertama di mana Mas? Kopdar pertama itu. Yang zamannya Mas Gentur itu. Nah, itu berlanjut dari bikin ide ada Bismania. Jadi ada satu. Jadi dibentuklah milis Yahoo Group Bismania pada waktu. Nah, di situ diskusinya jadi rame. Akhirnya jadilah komunitas Bismania. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu ya. Dalam rentang perjalanan waktu kan memang banyak dinamika lah kita bilang ya. Dinamika yang terjadi ini itu dan itu kan biasa ya. Ya. Gitu loh. Bagian dari ya namanya kayak di Sinar Jaya kan warnanya pelangi ya, misalkan warna-warni lah gitu ya. Nah, sampai sejauh ini kiprah Bismania Community dalam konteks perbisan di Indonesia seperti apa sih? Ya, anggota Bismania sendiri itu kan backgroundnya banyak. Ada yang karyawan, ada yang masih sekolah, ada yang sudah kerja. Tentu mereka membawa apa dari backgroundnya masing-masing. Nah, pada waktu itu soalnya kita pengen berkiprah di dalam dunia perbisan umumnya. Ya kita tahap awalnya kita dengan POP-OPs, kemudian kita mendekati apa namanya regulator ya, seperti itu. Tapi itu memang butuh waktu dan proses pengakuan dari stakeholder perbisan lah ya. Seiring berjalannya waktu ya progresnya sampai sekarang ini. Jadi kalau ada seminar atau kalau ada diskusi kita dilibatkan sekarang. Nah, apa yang membedakan komunitas Bismania community dengan komunitas penggemar mobil seperti pada umumnya, misalkan Avanza Mania, Xenia Mania? Apa bedanya sih sebetulnya? Bedanya kita tidak memiliki sesuatu. Kalau misalnya jadi sebetulnya bondingnya itu lebih kuat dengan bonding antar komunitas itu lebih kuat para mania yang memiliki sesuatu. Misalnya Avanza Mania, mereka sama-sama memiliki sesuatu. Mereka ingin mengembangkan sesuatu. Jadi dia ada power, ada kemauan. Kalau ada dana, silakan. Tapi kalau kita Bismania tidak punya itu.
kita ingin merubah sesuatu tidak segampang itu Ferguson. Karena memang nggak punya bisnya ya. Kita nggak punya bisnya. Jadi bondingnya itu lebih cenderung kepada ikatan persaudaraan antar perbedaan, bukan tentang masalah kita sama-sama memiliki sesuatu. Jadi nggak punya tapi kayak punya gitu ya. Makanya berkembang PO Mania akhirnya. Itu dinamikanya seperti itu. Merasa hampa nggak sih kalau seperti itu? Punya tapi kayak nggak punya, tapi nggak punya memang nggak punya. Bukan, kita masalahnya bukan punya nggak punya. Kayak Anda misalnya suka pesawat, nggak punya pesawat sampai, tapi suka aja dengan pesawat, tidak ada apa-apanya kan kalau saya ya. Kira-kira gitu. Nah, kira-kira kiprah ke depan Bismania seperti apa sih yang diharapkan? Kalau saya tidak berkeinginan banyak, tidak ingin menjadi sesuatu yang berpengaruh, tapi paling tidak bahwa kita mempunyai andil di dalam transportasi Indonesia seperti apa, pendapat kita, masukan kita dihargai. Sudah. Kalau saya pribadi Nah, dengan efek infrastruktur yang makin panjang nih, sekarang kan bisa sampai Probolinggo dari Jakarta. Bagaimana kalau nanti sampai Banyuwangi? Apakah Bismania tetap eksis? Saya sebetulnya kalau naik tol itu agak boring. Jadi kalau naik bis tol itu yang ada perbedaan mendasar dengan tanpa tol. Kalau tanpa tol, Om, parkir di mana Om? ada power dan ada Oh, diarahin. power sama skill driver. Tapi kalau di tol itu pencegas aja udah Selesai ya? Caranya lurus-lurus saja membosankan. Nggak ada seninya. Nggak ada. Oke, para sahabat Bismania, ini salah satu kutipan wawancara dengan Pak Ade Harsono yang kita bisa bilang anggap sesepuh dari Bismania Community, salah satu lah. Karena saya cuma bisa ketemu yang ini, yang lain pengen ketemu Mas Gentor juga sebenarnya. Mas Gentor kalau nonton ini ya, gitu. Iya. Pengen ya sebenarnya sejarah kan kita nggak boleh melupakan sejarah kan. Kalau Soekarno bilang jas merah, jangan pernah melupakan sejarah karena sesuatu tumbuh itu karena sejarah. Iya. Oke, terima kasih Pak Ade Harsono.